Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Boknim melanjutkan scene selanjutnya. Kekacauan di dunia Matahari Elbaf semakin memuncak karena semakin banyak prajurit raksasa yang berubah menjadi pasukan iblis di bawah kendali Im Sama. Situasi ini membuat keadaan di Elbaf semakin genting, sebab setiap raksasa iblis yang bertambah berarti musuh yang harus dihadapi para prajurit semakin banyak. Seorang prajurit bahkan mengungkapkan kekhawatiran bahwa Elbaf bisa hancur jika situasi ini terus berlanjut. Namun prajurit lain segera menegurnya, meminta untuk tidak berkata buruk dan fokus pada perjuangan mereka. Di tengah situasi tersebut, Ripley dengan cermat mengamati pola perubahan para raksasa menjadi raksasa iblis. Ia menyadari bahwa seorang raksasa akan berubah menjadi iblis jika berdiri di antara dua raksasa iblis, sesuai dengan yang dijelaskan pada chapter 1150 sebelumnya. Awalnya, hanya Dory dan Brogy yang diubah menjadi iblis melalui teknik Demi Reverse oleh Im Sama. Namun, ketika kru mereka berdiri di antara kedua kapten tersebut, mereka juga ikut berubah. Oleh karena itu, Ripley segera memperingatkan rekan-rekannya untuk berhati-hati dengan posisi berdiri mereka agar tidak terjebak di antara dua raksasa iblis. Saat menyampaikan peringatan tersebut, Ripley nyaris diserang dari belakang oleh monster serigala yang menyeramkan. Beruntung, raksasa wanita itu sigap menghindar dan membalas serangan dengan penuh kemarahan. Dengan tekad kuat, ia berseru bahwa Elbaf tidak akan pernah kalah karena negeri itu adalah yang terkuat di dunia. Meski kekuatan tempur Elbaf telah menurun akibat masa damai yang panjang, semangat untuk mempertahankan kejayaan negeri itu tetap membara. Mereka bertekad mencegah Elbaf jatuh ke tangan pemerintah dunia. Sementara itu, berbagai desa di dunia Matahari Elbaf mulai diperlihatkan memperkenalkan luasnya wilayah tersebut. Para prajurit dari desa-desa itu bergegas menuju area sekolah Walrus, dengan beberapa sudah tiba dan yang lain masih dalam perjalanan karena jarak yang jauh. Reaksi warga desa pun beragam. Ada yang ketakutan, panik, hingga bingung menghadapi situasi ini. Namun, semangat untuk mempertahankan Elbaf tetap menjadi tujuan utama mereka di tengah ancaman yang semakin nyata. Beralih ke tempat lain, Mary Joyce diperlihatkan kembali. Pertempuran antara pasukan revolusi melawan pihak pemerintah dunia masih terus berlanjut dengan sengit. Saat ini, para Tenryubito sedang berlindung di dalam kastil Pangea, sebab pertempuran masih terjadi di luar sehingga belum mencapai bagian dalam kastil. Dengan begitu, para Tenryubito itu pun diamankan di dalam sana. Mereka melewati jalur aman dari area perumahan mereka, lalu masuk melalui pintu belakang kastil tersebut. Para Tenryubito itu pun dilindungi oleh banyak agen Cypherpol. Kita akan melihat karakter-karakter baru serta karakter lama seperti Rob Lucci dan kawan-kawan. Sebelumnya mereka sempat terlibat dalam pertarungan melawan pasukan revolusi, tapi setelah Gorosei Garling dan para kesatria suci maju, mereka langsung ditugaskan untuk melindungi para Tenryubito saja. Selain itu, ada pula beberapa kesatria suci yang menjaga para Tenryubito tersebut. Jadi, tidak semua kesatria suci sedang bertarung sekarang ini. Mereka membagi tugas, ada yang bertarung di luar, ada yang berjaga di dalam, dan ada pula yang masih di Elbaf seperti Gunko Somers dan Kilingha. Sementara itu, banyak dari para Tenryubito di dalam kastil yang takut, marah, dan juga panik atas apa yang sedang terjadi. Mereka tentu tak pernah menyangka bahwa Mary Joyce akan mengalami serangan besar seperti ini. Namun, di antara para Tenryubito itu diperlihatkan ada sekelompok orang dari salah satu keluarga besar yang tetap tenang. Rupanya mereka adalah keluarga Vigarland. Sepertinya ketenangan ini berasal dari rasa percaya mereka terhadap kekuatan Garling dan juga Shamrock. Jadi walaupun ada serangan besar-besaran seperti sekarang ini, mereka yakin Garling dan Shamrock bisa mengatasi masalah itu. Tampaknya Garling dan Shamrock memang memiliki reputasi yang luar biasa sejak dulu. Mereka sering menyelesaikan berbagai misi sulit dan memenangkan pertarungan melawan orang-orang kuat. Jadi hal tersebut pun membuat keluarga Vigarland sangat mempercayai kekuatan dari mereka berdua. Namun, apakah Garling dan Shamrock akan mampu untuk mengatasi kekacauan yang sedang terjadi sekarang ini? Hal itu belum diketahui, sebab pertempuran saat ini masih berlangsung sengit. Beralih ke bagian luar, diperlihatkan pertarungan Morley melawan salah satu kesatria suci. Dari teknik-teknik serangan yang mereka berdua pakai, kesatria suci itu masih lebih unggul. Namun, Morley mulai bertarung dengan cara yang lebih kreatif, memakai kekuatan buah iblisnya, sehingga pertarungan tersebut pun tetap berjalan dengan seru dan juga menarik. Kemudian ada pula pertarungan Sabo melawan Shamrock. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, Shamrock mengubah pedangnya menjadi Cerberus, tapi bukan lagi dalam mode Zoan, melainkan dalam mode hybrid, sehingga Cerberus
itu bisa bertarung dengan lebih baik dan juga lebih bebas. Hal itu tentu membuat Sabo merasa cukup kerepotan karena dia harus menghadapi Shamrock dan Cerberusnya dalam mode hybrid sekaligus. Bila salah langkah, maka bisa berakibat fatal untuk Sabo. Dia pun mulai berpikir dengan kepala dingin lalu mengambil keputusan untuk mencoba suatu teknik baru. Sabo akan melompat ke udara dan memakai Hiken atau tinju api. Tapi bukan Hiken biasa, melainkan tinju api beruntun yang diarahkan terus-menerus ke arah Shamrock dan Cerberus itu. Api dari serangan ini juga berwarna biru karena Sabo menggunakan teknik Awakening untuk memperkuat serangannya itu. Shamrock memang mampu untuk menangani serangan dari Sabo, tapi ternyata tidak dengan Cerberusnya. Cerberus itu terkena serangan dari Sabo sehingga harus kembali berubah menjadi pedang. Untuk sementara ini, pedang itu belum bisa berubah menjadi Cerberus lagi karena butuh waktu untuk proses pemulihan. Meski begitu, tampaknya hal tersebut bukan masalah besar bagi Shamrock, sebab Shamrock mulai mengaliri haki pada pedangnya dan siap untuk bertarung dengan cara biasa. Dia melancarkan tebas kuat ke arah Sabo dan juga tentu dialiri haki tingkat tinggi. Perlu kita ingat lagi, kemampuan keluarga dari Saint Vigerland Family adalah pada kemampuan berpedangnya. Jadi walaupun pedang Shamrock tidak berubah jadi Cerberus, kemampuannya tidak bisa diremehkan karena juga sebagai ahli haki tingkat advance seperti Shanks, entah masuk ke dalam kelas pedang Owazamono atau bahkan Saijo Owazamono. Sabo pun menciptakan semacam dinding api biru untuk menahan tebasan dari pedang Shamrock itu. Selain kuat untuk dipakai menyerang, rupanya api biru Sabo ini juga sangat kuat untuk dipakai sebagai pertahanan. Sabo kemudian menciptakan semacam bola api raksasa seperti teknik Entei milik Heisei. Tapi bola api besar ini berwarna biru karena apinya berasal dari teknik Awakening. Serangan itu pun dilancarkan ke arah Shamrock. Shamrock yang bisa melihat sekilas masa depan telah memprediksi bahwa dia tidak akan bisa menahan serangan itu, sehingga dia pun menghindari serangan bola api biru Sabo. Bola api biru Sabo itu mengenai salah satu bangunan yang ada di sana, sehingga bangunan itu pun seketika langsung hancur. Bangunan yang hancur itu bukan kastil utama Mary Geoise, sehingga para Gorosei lain dan juga para Tenryu Bito masih dalam keadaan aman. Setelah itu, Shamrock mulai menebas dari jarak dekat sehingga Sabo menggunakan teknik cakar naga miliknya untuk menangkis pedang Shamrock. Sabo di sini mulai berfokus pada teknik bela diri dan juga hakinya karena dia ingin menghemat energi. Sabo memang terlihat mulai kelelahan akibat penggunaan Awakening api biru miliknya. Dalam hati, Sabo berkata bahwa dia memiliki banyak rencana untuk berkreasi dengan teknik Mera-Mera no Mi, tapi dia khawatir akan staminanya yang semakin terkuras. Perlu diingat bahwa dalam mode api biru Awakening, memang serangan Sabo menjadi jauh lebih kuat, tapi efek sampingnya adalah penggunaan Awakening ini menguras energinya 2 kali lipat dari biasanya. Nah, jadi tak heran energi milik Sabo terkuras dengan sangat cepat. Sementara itu, di sela-sela pertarungan Dragon melawan Garling, Dragon sempat melihat ke arah Sabo yang memakai serangan Awakening api biru secara beruntun tadi. Dragon bicara sendiri dengan berkata, potensi Sabo benar-benar luar biasa karena dia bisa mengembangkan kekuatan Mera-Mera no Mi dengan sangat baik. Padahal dia baru mengonsumsi buah iblis itu beberapa bulan saja. Umumnya, para pengguna kekuatan buah iblis baru akan mencapai tahap Awakening dalam kurun waktu bertahun-tahun. Namun Sabo mampu mencapainya hanya dalam beberapa bulan saja. Dragon juga menambahkan, memang tidak salah dia mengangkat Sabo menjadi orang nomor 2 dalam pasukan revolusi karena Sabo memang anak yang sangat berbakat. Namun memang karena Sabo baru saja memakan buah iblis tersebut beberapa bulan saja, kapasitas energi yang dia miliki pun belum terbiasa dengan penggunaan kekuatan Mera-Mera no Mi, sehingga energi yang dia miliki akan terkuras dengan sangat cepat. Jika saja Sabo diberi waktu 1 tahun untuk terbiasa dengan kekuatannya, penggunaan energinya pasti akan lebih optimal. Tadinya Dragon memang ingin menunda penyerangan ke Mary Geoise ini agar Sabo semakin mematangkan kemampuan Awakening Mera-Mera no Mi miliknya. Namun Sabo tidak mau penyerangan ini ditunda. Dia tidak mau rencana yang sudah lama dipersiapkan ini harus diundur hanya demi dirinya saja. Jadi Sabo pun dengan tegas berkata kepada Dragon untuk tetap lakukan penyerangan seperti rencana awal. Terkait dengan kemampuan Sabo dalam Awakening Mera-Mera no Mi miliknya dapat menyesuaikan dalam setiap perjalanan pertempuran yang terjadi. Berpindah ke tempat lain, Pulau Hachinosu juga diperlihatkan kembali. Di sana pertempuran antara bajak laut Akagami, bajak laut Kurohige dan juga angkatan laut masih terus berlanjut. Kali ini kita akan menyoroti pertarungan antara Yasop melawan Van Augur, yang mana ini adalah duel antara penembak jitu dari kelompok mereka masing-masing. Keduanya sama-sama memiliki kemampuan hebat dalam hal menembak. Untuk Van Augur, dia bahkan didukung dengan kemampuan buah iblis yang cocok untuknya, yaitu Wapu Wapu no Mi atau buah iblis teleport. Tapi meski begitu, Yasop terlihat masih lebih unggul karena dia menguasai
Ken Bunshoku Haki yang sangat hebat sehingga dia bisa mengatasi kemampuan teleport milik Van Augur. Setelah Van Augur terdesak dan kelelahan, dia terpaksa harus berteleportasi ke tempat aman yang ada di pulau itu. Dia ingin memulihkan energi karena energinya sangat terkuras akibat penggunaan kekuatan buah iblis. Yasop memiliki Ken Bunshoku Haki yang sangat hebat, bukan hanya bisa melihat cukup jauh ke masa depan saja, tapi juga jangkauan Ken Bunshoku Haki miliknya terbilang sangat luas. Ia menggunakan Ken Bunshoku Hakinya seperti semacam radar yang menyelimuti seluruh pulau Hachinosu sehingga dia pun bisa mendeteksi keberadaan dari Van Augur. Yasop pun segera bergegas ke tempat di mana Van Augur berada. Yasop tidak akan membiarkan Van Augur bertindak sesuka hati lagi. Sementara itu, adapun pertarungan lain antara Lakiru melawan Vasco Shot. Vasco Shot juga dibuat sangat terdesak oleh Lakiru. Bahkan dia sudah berada di ambang kekalahan. Namun ketika Lakiru hendak melancarkan serangan penghabisan, tiba-tiba Shiryu dalam mode tak terlihat mencoba untuk menyerang dengan melancarkan serangan mendadak kepada Lakiru. Untung saja Lakiru yang satu itu pun menguasai Ken Bunshoku Haki dengan sangat baik sehingga dia bisa merasakan keberadaan dari Shiryu dan menghindari serangannya tadi. Shiryu pun kembali ke dalam mode normal karena tidak ada gunanya memakai mode tak terlihat melawan orang dengan Ken Bunshoku Haki yang hebat. Shiryu lalu berfokus pada teknik pedang di mana dia mengaliri pedangnya itu dengan Busoshoku Haki yang sangat kuat. Lalu dia bersiap untuk melancarkan sebuah serangan. Lakiru hendak menembak Shiryu, tapi tiba-tiba Vasco Shot bangun dan memakai serangan api dari jarak jauh. Hal itu membuat fokus Lakiru menjadi cukup terganggu. Begitu api dari Vasco Shot menghilang, Shiryu sudah berada di hadapan Lakiru untuk siap menyerang. Dengan gesit, Lakiru berusaha menghindari serangan itu. Walau dia masih tetap terkena serangan itu meski hanya sedikit. Lakiru pun bilang hampir saja serangan tadi berakibat fatal. Sedangkan untuk Shiryu, dia heran karena bagaimana mungkin serangan tadi bisa dihindari dengan secepat itu. Umumnya orang dengan ukuran tubuh yang sangat besar akan memiliki pergerakan yang lambat, tapi untuk Lakiru ini dia bisa bergerak dengan sangat cepat. Shiryu sangat heran dengan kemampuan dari para bajak laut Akagami. Tanpa berlama-lama, Lakiru pun langsung menghujani Shiryu dengan tembakan yang bertubi-tubi sehingga Shiryu menggunakan tebasan pedangnya dan menghilang dengan mode invisible-nya. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Boknaim kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.